Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi sudah saya sampaikan atau saya kirimkan untuk ininya, materinya. Jadi silakan nanti bisa dibaca ya, dibaca dan bisa dipakai untuk guideline untuk analis data. Saya jelaskan dulu sekilas, baru nanti kita melakukan prakteknya gitu ya. Jadi apa itu SEM? SEM ini merupakan salah satu jenis analis statistik multivariate generasi kedua karena didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi sehingga memungkinkan perkembangan alat analisis yang kompleks ya, yang kompleks. SEM merupakan model persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hubungan antara hal-hal yang kompleks, baik rekursif maupun non-rekursif untuk memperoleh gambaran menyeluruh ya mengenai keseluruhan model. Rekursif adalah pola hubungan antar variabel yang memiliki satu arah. Saat ini ada dua jenis SEM, yaitu covariant based atau GBSEM dan variance atau komponen based atau VBSEM. Kalau covariant based yang ini softwarenya adalah Amos, Lisrel dan lain-lain ya. Kemudian yang covariant based atau SEM GP SEM tadi ini berbasis kovarian sering disebut dengan hard modeling yang didasari oleh asumsi bahwa datanya harus normal, ya, data harus normal sehingga untuk data itu harus banyak. Nah, ini dari covariant based ya, yang tadi menggunakan SEM, ya. Datanya jadi harus apa banyak, ya, paling tidak 200, 400, itu semakin bagus ya. Indikator dalam bentuk reflektif dan model ini berdasarkan teori ya untuk membangun model. Softwarenya ada Amos, ada Lisrel, ada XGS dan M+, serta yang lain-lainnya juga ya. Kemudian yang kedua, varian BSEM atau VBSEM PLS. Ini yang kita akan pelajari ya. SEM ini atau data nggak normal itu nggak masalah ya, dipakai analisis dengan Smart PLS. Nah, indikator dengan skala kategori bisa ordinal, interval, bahkan sampai rasio pun bisa dianalisis dengan Smart PLS. Dan jumlah sampel itu tidak besar ya. Di bawah 100 masih bisa, atau sekitar 40 itu masih bisa jalan ya. Ya minimal 40 ya Smart PLS ini ya. Softwarenya ada Smart PLS, ada Wrap PLS, ada GSCA, ada PLS Graph dan lain-lain. Ini yang apa banyak digunakan gitu ya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh VBSEM atau varian base ini cenderung yang non parametrik, sedangkan COSBSEM ini cenderung yang ke arah pendekatan parametrik ya. Parametrik adalah statistik yang terukur datanya ya. Datanya terukur itu misalnya apa? Kilogram kilogram rupiah gitu ya. Tapi kalau yang non metrik itu yang tidak terukur langsung. Jadi misalkan dengan skala Likert atau misalkan dengan pendapat, ya, itu yang sering dipakai oleh VBSEM atau varian BSEM gitu ya. Kemudian secara lebih lengkap bisa ditunjukkan perbandingannya. Saya rasa ini bisa dibaca ya komponennya berdasarkan tujuan penelitian. Kalau CBSEM ini menguji teori, kalau VBSEM ini bersifat mengembangkan atau membangun teori ya. Kemudian aplikasinya ada Amos, Lisrel, M+, dan apa dan lain-lain ya. Kalau VBSEM varian base ini yang akan kita pelajari nanti dengan Smart PLS. SEM PLS atau yang akan kita pelajari ini pertama kali dikembangkan oleh Herman World ya, kemudian merupakan alternatif ya dari pemodelan persamaan struktural SEM yang didasarkan pada teori yang lemah ya. Kalau sebelumnya untuk menjustifikasi teori yang lemah ini akan susah gitu ya, sehingga perlu ada pengembangan model baru yaitu dengan SEM ini ya, VB-SEM ya. Kalau Amos harus kuat ya teorinya ya. PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori atau theoretical testing dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya. Jadi bersifat eksploratori ya, pengembangan teori dan
tidak tadi ya, tidak banyak syarat yang harus dipenuhi. Kalau yang basisnya covariance atau dengan Amos, Lisrel, nah itu perlu ada jumlah jumlah sampel banyak, harus normal dan lain sebagainya ya. Nah, kelemahan-kelemahan itu kita bisa menggunakan dengan Smart PLS atau SEM berbasis varian space ya. Nah, indikator dari variabel laten dan laten yang reflektif dan formatif ini sebenarnya sama-sama bisa juga ya, tapi untuk yang di SEM basisnya kovarian itu yang formatif ini nggak bisa ya. Jadi ada dua indikator variabel laten, yaitu variabel laten bisa berupa hasil pencerminan indikatornya atau sering diistilahkan dengan indikator reflektif. Jadi mencerminkan. Sedangkan variabel laten juga bisa disusun oleh indikatornya atau diistilahkan dengan indikator formatif. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu akan seperti ini ya. Jadi di dalam pemodal SEM untuk yang formatif itu mengarahnya atau tanda panahnya itu adalah ke arah si variabel laten ya, formatif. Kalau yang ini reflektif. Contohnya, nah ini model reflektif. Nah, kalau yang formatif ini, formatif ya. Jadi formatif itu pembentuk variabel atau konstruk latennya atau variabelnya, panahnya atau indikator-indikator dari variabel laten itu panahnya ke konstruk laten atau variabelnya ya. Kemudian ini sering kita gunakan atau yang kita pakai ya, walaupun sebenarnya formatif juga bisa. Cuman kalau di yang reflektif ini ketika satu atau X1 ini tidak memenuhi syarat, ini bisa dibuang ya tanpa mengganggu dari konstruk latennya ya. Tapi kalau formatif ini kebalikannya. Kalau formatif begitu satu hilang ini bisa mengurangi keabsahan ya atau kevalidan dari variabel ya itu untuk model yang formatif. Yang paling banyak dan sering dipakai dan terkenal saat ini atau menjadi tren adalah yang Smart PLS. Yang ini ya Smart PLS ya. Ini banyak ya digunakan oleh mahasiswa gitu ya, mahasiswa baik S1, S2 dan S3 karena apa? Smart PLS ini ternyata lebih mudah ya dan berkembang terus. Versi yang terakhir itu untuk versi 4 ya. Versi 4 yang terbaru itu adalah 4109 ya. Itu yang paling baru. Berbeda jauh dengan yang Smart PLS 3 ya. Tampilannya, terutama tampilannya itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Smart PLS 3. Kalau Smart PS4 ini sudah bagus ya tampilannya. Kemudian di Smart PLS 4 ini kita bisa mendownload atau mendapatkan di websitenya Smart PLS ya. Dan kita bisa menjadi student atau mendapatkan free yang dalam waktu yang lama ya. Berarti kan tidak bayar gitu ya. Versi student atau yang free atau yang gratisan ini itu hanya bisa mengolah data sebanyak 100. Jadi kalau lebih dari itu ya kita harus beli ya. Karena versi student maka kita bisa mendapatkan hanya 100. Dan juga untuk outputnya kita tidak bisa mendapatkan langsung dengan atau dikonvert ke Excel ya. Tapi kita bisa akali kalau misalkan pakai yang free itu dengan di capture ya, capture atau print screen, kemudian nanti bisa pakai pen ya, nanti bisa ya di crop, di copy ya, terus baru dipindah ke pembahasan ya atau di naskah gitu ya. Bisa pakai Mac, bisa pakai Windows atau bisa pakai Linux kalau yang pakai punya Linux itu ya. Jadi pilihannya banyak dan ini akan terus diupdate. Cara installnya sama dengan yang lain ya atau aplikasi yang lain. Download, double klik nanti kita akan ditunjukkan atau diarahkan ya. Tinggal ngikuti aja ya petunjuknya gitu ya. Misalkan ini ada student lisensi ya. Kita tadi ya kita bisa pilih ini nanti kita akan kalau baru baru kita mendapatkan atau baru kita download atau baru pertama kali mendownload dan belum pernah menggunakan di laptop atau di komputer, maka kita akan mendapatkan ini bisa milih yang ini ya free 30 trial. Kalau ini kebuka semua ya, semua semua fasilitas untuk analis data terbuka ya. Tapi kalau sudah selesai,
apa 30 harinya trial ini, maka ini hanya bisa student ya. Kalau student ya tadi ya dibatasi oleh beberapa pembatasan ya. Maksimal 100 data yang dapat diolah. Kemudian ada beberapa menu yang tidak bisa dibuka ya, seperti tadi outputnya harus kita copy ya, atau print screen ya, tidak bisa langsung save as. Kalau yang asli kita bisa langsung save as dalam bentuk Excel atau bentuk yang kita inginkan gitu ya. Itu bedanya antara free dan yang berbayar ya. Silakan, sekarang banyak kok yang kita bisa beli di toko Orange atau yang lain ya. Kalau yang Windows lebih murah ya. Versi 4 yang terbaru itu hanya sekitar 50-an, 70 ya. Tapi kalau yang Mac agak mahal, sekitaran 100 juga sih. Ya, sudah banyak ya. Nah, ini langkah-langkah kalau menggunakan atau mau memasang ya atau menginstal Smart PLS ya untuk yang baru ya, silakan nanti bisa diikuti. Ya, kalau minta yang free nanti dapat semacam key ya. Nah, ini bisa panjang. Saya punya punya yang very student juga itu bisa panjang ya, cuman hanya keterbatasnya tadi ya, hanya 100 ya. Jadi itu bisa sampai berapa tahun panjang pokoknya ya. Jadi tidak seperti aplikasi yang lain. Aplikasi lain kan kalau versi student biasanya ya ada batasnya ya, atau berapa tahun, setahun 2 tahun gitu ya. Dan nanti kita isikan sesuai dengan email yang kita daftarkan ya, akan diberi key-nya. Nah, kira-kira bentuknya akan ini yang tadi ya version. Jadi ini 2033 ya. Ini kalau yang versi student nih. Lisensinya jadi resmi, resmi tapi ya tadi ya cukup panjang sampai 2033 gitu ya. Dan kita kalau ada update juga diberitahu ya. Nah, kemudian untuk interface-nya, karena saya pas ini kebetulan menggunakan yang versi free ya atau student, ya ini bentuknya akan seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini juga banyak data yang bisa kita pakai untuk latihan ya. Di sini ada macam-macam ya. Jadi nanti bisa di-explore. Jadi di SAM ini juga sekarang atau yang versi terbaru itu sudah ada ini PLSM sendiri, ini ya PLSM atau regression atau GBSEM. GBSEM itu yang basisnya adalah covarian. Sampelnya harus banyak ya. Kemudian untuk teorinya harus kuat ya. Ini GBSEM. Jadi di Smart PLS4 ini mengakomodasi analisis yang lain, termasuk regression ya. Kalau regression dengan PLSM itu agak berbeda karena kalau SEM itu kan untuk analisis yang modelnya kompleks gitu ya. Kalau regression itu kan yang sederhana ya, sehingga bisa satu kali jalan. Tapi kalau regresi di PLS SEM ini itu hanya variabel ininya ya yang dianalisis ya. Jadi tidak bisa menganalisis per indikator ya. Jadi kalau menggunakan ini regression itu langsung nilai akhir kalau di sini ya. Jadi nggak bisa melihat nanti uji-ujinya. Kalau uji-uji yang lain berarti pakainya ya SPSS atau yang lainnya gitu ya. Karena di regression ini hanya yang dianalisis kalau menggunakan SEM, Smart PLS itu variabelnya ya. Kalau PLSM nanti ada indikator-indikatornya yang nanti bisa menunjukkan atau ada nilai-nilainya seperti apa loading factor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini antar muka atau interface dari Smart PLS. Mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, ya, silakan dikenal dulu gitu ya. Nah, kemudian data yang bisa dibaca oleh Smart PLS itu adalah CSV ya. Ini untuk yang versi student. Tapi kalau kita punya versi yang versi apa ini yang asli, itu kita bisa buka dengan Excel ya. Tapi kalau kita mudah ya pakai yang ini ya, Comma Delimited ya atau CSV ya. Di apa Excel kan ada ya caranya save as ya. Kemudian kita simpan di mana yang kita tidak lupa gitu ya, jangan sampai lupa.
Kemudian menjalankan. Nah, menjalankan ini dari new project, kemudian nanti kita isikan ya nama file yang akan kita pakai sebagai projectnya. Kemudian setelah kita klik create, nanti akan muncul import data file dan create model. Yang pertama harus kita lakukan adalah import data ya, data file. Nah, kemudian baru create model kalau datanya sudah oke ya. Kalau datanya sudah oke, baru kita nanti akan muncul seperti ini ya. Ketika kita import file, kemudian akan muncul data aslinya ya. Jadi ini bisa dicek apakah datanya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Kadang kalau datanya ada yang error, nanti kan merah, ada yang merah-merah di sini ya. Nah, kalau sudah oke ya tinggal oke aja gitu ya di next atau klik import ya. Nanti akan datanya akan tersimpan di tadi di sini ya di import data file. Setelah itu baru create model. Create model modelnya seperti apalah. Untuk menggambar model nanti kita akan cobakan juga ya. Ini saya tunjukkan dulu. Jadi untuk yang model dengan mediasi itu yang seperti ini ada variabel di tengah. Jadi ini adalah variabel mediasi. Kalau variabel independennya ada dua, kemudian ada mediasi, hipotesisnya ada tujuh. Kalau variabel bebasnya atau independennya itu ada tiga, nanti hipotesisnya bisa ada 9 atau 10 ya. Aja makin banyak ya. Ini yang model mediasi ya. Nanti bisa dibaca yang lain saya akan ini kan ya, langsung praktek aja ya. Karena ini kan bisa dibaca ya. Nah, ini tampilan dari Smart Beres seperti ini. Bapak Ibu boleh dicobakan, bisa mengikuti gitu ya. Saya kirimkan dulu datanya, barangkali Bapak Ibu ada yang mau coba langsung ya. Ya, sudah saya kirimkan datanya di WA ya. Itu hanya contoh saja ya. Data ada latihan ya. Kalau pakai CSV nanti bisa pakai Excel ya untuk merubah kalau misalkan datanya masih dalam bentuk CSV. New project misalkan latihan ya, atau boleh yang lain ya. Create ya, nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini kan muncul ada import data dan create model ya. Pertama yang kita ini adalah import dulu data yang tadi di WA ya, sudah saya up. Jadi import data file, kemudian pilih yang latihan satu ya. Tapi kalau yang misalkan versinya adalah student, berarti harus pakai CSV ya. Kalau CSV ya berarti harus dirubah dulu ya. Di di mana ngerubahnya itu bisa dari Excel ya. Pertama kali ketika kita mau mengimport file, pastikan filenya sesuai dengan yang diminta ya. Kalau kita punya yang asli atau software Smart PLS yang berbayar, kita bisa langsung ya di Excel kita langsung import ya. Tapi kalau tidak CSV berarti ya kita rubah dulu ke bentuk CSV. Misalkan versi student, nah itu biasanya bentuk CSV ya. Nah ini kan karena saya kebetulan ini beli yang versi berbayar, jadi sini bisa bisa muncul ya Excelnya ya. Jadi kita klik open dan nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, saya biar tahu ya perbedaan saya tunjukkan dulu ya. Jadi di sini di Excel, jadi yang paling atas atau row yang pertama ini adalah nama variabel ya. Ini adalah row pertama ya. Pastikan ini adalah nama variabelnya, misalkan nama variabel dari KP ya, kepuasan ya. Indikatornya ada KP 1 sampai KP 6 misalkan. Terus motivasi itu ada MT1 sampai MT dan seterusnya ya. Nah ini kalau misalkan datanya itu sudah diinput seperti ini, sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Kemudian kita bisa melakukan save as bentuk bentuk simpan atau filenya seperti apa. Ya kita tinggal milih kita mau yang CSV atau yang berbayar ya. Kalau berbayar kan Excel kita bisa baca ya.
Tapi kalau kita pakai yang free student, maka kita pilihannya adalah CSV. Ini saya menunjukkan bagaimana cara merubah data Excel menjadi CSV gitu ya. Nah, caranya adalah save as, kemudian di file formatnya kita pilih yang CSV ini ya. Nanti silakan dipilih yang CSV. Kembali ke Smart PLS, kita import, ya, import file. Nah, kemudian akan muncul di sini, gitu ya. Nah, ini latihan. Artinya Smart PLS ini sudah langsung bisa baca Excel karena kebetulan ini yang versi berbayarnya ya. Kita buka. Lalu untuk memastikan ini kita lihat apakah ada yang kosong atau tidak, misalkan ya. Nah, ini kita harus pastikan di sini ada atau sesuai ya. Misalkan minimal maksimal maksimalnya dicek apakah ada yang kosong datanya ya. Karena ini skala liket berarti kan minimal 1, maksimalnya 5 gitu ya. Nah, ini kan maksimalnya 5 karena skala liketnya 1 sampai 5. Kemudian kalau sudah oke dan dipastikan sudah benar, maka kita klik import. Nah, nanti di sini akan otomatis juga disediakan ini ya, suruh ngecek juga ya. Jadi apakah ada yang kosong ataukah tidak ya. Nah, ini kita bisa cek kalau misalkan datanya ada yang kosong gitu ya. Nah, kalau sudah kita bisa back ya. Nah, kemudian di sini sudah ada latihan 1 ya. Tandanya apa? Kalau sudah siap pakai, ini biasanya hijau begini ya. Warnanya hijau itu berarti siap pakai gitu ya. Kemudian kita create model ya. Create model. Kemudian kita pilih PLSM ya. Karena kita mau menganalisis yang model PLSM. Jadi project latihan 1 PLSM lah modelnya. Silakan nanti mau pelatihan 1 boleh, mau yang lain juga boleh ya. Jadi untuk model atau menggambar nanti ya, bisa menggunakan latihan 1 misalkan ya. Latihan, kemudian klik save. Nah, nanti akan ada lembar kerja seperti ini yang fungsinya untuk membuat model ya. Makanya kita harus tahu dulu ya modelnya seperti apa ya. Misalnya ini ada kinerja, ya ini ada kinerja, terus ada motivasi, kemudian ada puasan ya. Berarti kita gambarkan ini variabel yang kita akan bentuk ya, misalkan KP, kita bikin dulu nama variabel latennya dulu ya. Nah, berarti kita arahkan kursor ke sini ya, ke laten variabel ya. Klik di sini, kemudian klik yang kosong ya. Di sini ya kursornya misalnya, kita klik, kemudian nama variabelnya. Nama variabelnya adalah kepemimpinan misalkan ya. Kepemimpinan ya. Diketik ya, kemudian enter. Kalau mau dikasih X1, X2, tapi nggak usah ya, nggak apa-apa ya. Kepemimpinan gitu aja ya. Kemudian kita masukkan indikatornya. Indikatornya kepemimpinan KP1 sampai dengan KP6 misalkan ya. Setelah diblok, kita geser aja, kita klik tahan, kemudian geser, ya otomatis akan membentuk indikatornya ini ya, reflektif ya. Ya, kemudian klik, nanti kita bisa geser. Tapi jangan lupa ya untuk menggeser kita pindah ke sini dulu ya, pilih atau select ini, kemudian baru kita geser ini ya. Nah untuk memindahkan indikator ke sebelah kiri ya biar rapi, maka kita gunakan ini ya di menu yang sebelah kanan. Jadi kita bisa putar ke sebelah kiri sehingga nanti akan seperti ini ya, biar sesuai dengan apa gambar model yang tadi di PowerPoint. Yang kedua, kita kembali klik laten variabel untuk membuat variabel laten yang kedua yaitu motivasi. Ya, tadi motivasi ya. Variabel kedua adalah motivasi kerja. Motivasi kerja ya misalkan enter. Sama seperti tadi kita masukkan indikatornya motivasi kerja kita blok. Ini ada 8 kita blok kemudian kita geser sama kayak tadi ya. Kita tahan kemudian lepas ketika sudah sampai ke variabelnya ya. Ini juga kita bisa geser ke bawah biar rajin ya, biar rapi gitu ya. Dan kita pindahkan ke sebelah kiri dengan yang menu di sebelah kanan ini ya. Diklik, nanti kita akan rajin. Nah ini. Kemudian kita buat lagi laten variabelnya yang ketiga yaitu
kepuasan ya. Kita klik di sini kepuasan kerja, enter. Dan sama kepuasan kerja ini indikatornya PO1 sampai PO5. Kemudian kita tahan, klik kita tahan, kemudian kita geser ke variabel. Ini juga kita bisa sama kayak tadi ya, kembali ke Slack, kemudian kita geser indikatornya mau di bawah mau di atas ya. Nah, misalkan begini, kemudian kita disesuaikan aja ya, kira-kira yang biar kelihatan rapih itu seperti apa gitu ya. Nanti kan ini akan menghubungkan atau dihubungkan. Kemudian yang keempat adalah variabel kinerja ya. Kita klik di sini, kemudian ketikkan kinerja pegawai misalkan kinerja pegawai, pegawai, enter. Kita masukkan indikatornya kinerja pegawai J1 sampai dengan KJ6 ya. Nah, nanti akan seperti ini, kemudian kita geser, kita bisa geser-geser ya biar rajin. Nanti bisalah ditata ya, ditata sesuai dengan keinginan mau seperti apa. Nah, setelah semua variabel kita buat dan kita masukkan indikatornya, maka kita hubungkan sesuai dengan modelnya dengan penghubung connect ya. Untuk mengkonekkan, klik pada variabel yang akan kita hubungkan. Misalkan diklik di sini ya, pemilihan ke, terus tahan, terus geser sampai kemana? Misalkan ke kinerja ya, sampai bentuk hijau ini kita lepas. Ya, ini juga sama, hijau kita lepas ya. Kemudian ini, ini ke sini, terus ini ke. Nah, nanti akan bentuk sesuai gambar yang kita inginkan gitu ya. Dan ini bisa digeser ya. Kalau mau menggeser kita pilih ini dulu ya. Select. Kemudian kita bisa geser-geser seperti ini ya. Biar kelihatan rapi. Nah, kira-kira begini gitu ya. Nah, ini kan sudah kelihatan rajin gitu ya. Nah, setelah itu setelah kita sudah melakukan menggambar, langkah selanjutnya adalah menganalisis ya, menganalisis dengan ini ya, klik calculate. Kemudian yang pertama itu kita pilih yang PLS SEM algorithm. Yang harus kita isikan nanti adalah untuk uji outer ya. Jadi kalau analisis SEM itu ada dua ya. Yang pertama adalah dua ini ya, dua tahapan ya. Satu itu adalah outer ya. Outer itu untuk menguji indikator ya, indikatornya ya, outer model. Maka lah outer model ini kita pakainya tadi ya, calculate, kemudian pilih ini ya, PLS algorithm ya. Kemudian PLS setup kita pastikan sudah benar, ini benar ya, patch pakainya. Kemudian kita pilih standardized saja ya, yang lain default ya, atau kita biarkan seperti ini ya. Jadi ini artinya kita akan menganalisis outer model ya, terutama dari sisi patch-nya ya, atau nanti loading ya, untuk mengetahui apakah indikator itu memenuhi syarat sebagai indikator atau tidak ya. Jadi untuk uji outer model. Nah, untuk uji outer model, saya mungkin bisa kembali ini dulu ya, ke PowerPoint-nya ya. Di outer model, itu ujinya kan banyak juga ya. Ada uji validitas dan reliabilitas. Jadi tahapannya kan itu outer model. Di sini kita harus cek untuk uji validitas yang convergent validity kan menggunakan loading factor. Lah loading faktornya di mana ini ya loading factor ya. Ini loading factor untuk indikator kepemimpinan 1 ya 0,76. Lah nilai di sini ini harus lebih dari 7. Ya, kalau kurang dari 7 maka kita harus hapus atau buang di mana yang kurang dari 7 ini ya. KP6 ini kan 0,3 ya. Di bawah 0,7 berarti nanti kita cut. Yang lain ada lagi nggak? Cek ya. Nah, ini PU4 ini di bawah 0,7, PU2 kita cut. Kemudian kita bisa juga lihat dari di sini ada tabel ya. Tabel seperti ini ya. Secara otomatis kalau tidak memenuhi itu akan merah. Ini ada merah di bawah 7. Kalau leading faktornya di bawah 0,7 dia akan merah-merah seperti ini. Ini berarti dia memenuhi dan nanti kita akan buang. Ini kita pakai list itu akan lebih
kelihatan lagi ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan akan kelihatan nih. Berarti ini yang kita buang nanti ya. Kita cut, kita cut. Nah, ini ada yang merah-merah ini. Jadi untuk menghasilkan model atau hasil yang baik, maka yang ini harus dibuang. Karena kalau ini tidak dibuang, maka hasil analis tidak baik ya atau bias nanti ya. Bias itu apa? Bias itu berarti tidak mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kan tadi ada uji outer model ya. Jadi kalau kita menggunakan apa tadi ada outer model. Jadi untuk yang reflektif ya, ada internal konsistensi, ada alfa, ada composite alfa ya, ada composite. Nah, ini uji reliabilitas nanti ya. Terus ada konvergen. Konvergen validity itu tadi yang faktor loading ya. Faktor loading ini tadi yang harus lebih dari 0,7 ya. Kalau di bawah 0,7 sebaiknya dihapus ya. Tapi sebenarnya masih bisa sih 0,6. Asalkan AV-nya harus lebih besar dari 0,5. Ini AV-nya ini ya. Average varian extract itu harus lebih dari 0,5. Di atas 0,5. Tapi biasanya kalau faktor loadingnya sudah 0,7 sih AV-nya pasti di atas. Biasanya ya. Tapi tergantung data nanti ya. Jadi faktor loading lebih besar dari 0,7 ya. AV lebih besar dari 0,5. Itu untuk menguji convergent validity. Jadi outer model ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Uji validitas itu ada dua, convergent validity dan diskriminan. Nah, convergent validity diuji dengan faktor loading tadi ya, faktor loading dan juga AV. AV harus di atas 0,5, faktor loading di atas 0,7. Nah, kalau lebih itu berarti convergent validity terpenuhi ya. Kemudian diskriminan. Diskriminan kita bisa cek dengan formal Laker criterion, kemudian bisa juga dengan cross loading, bisa dengan heteroid monotrade ratio correlation. Ini bisa. Nanti kita bisa tunjukkan ya di mana ininya ya letaknya. Evaluasi outer model tadi ya, loading harus di atas 0,7. Walaupun 0,5 tadi saya sampaikan bisa ya, 0,5 sampai 0,6 masih dianggap cukup. Nah, ini referensinya dari CHIN. Sedangkan AV di atas 0,5. Kemudian diskriminan pakai cross loading ya. Nah, kalau pakai cross loading maka korelasi indikator terhadap variabel lebih tinggi dibandingkan ke variabel lain. Kemudian untuk kalau kita ini bisa dipilih salah satu ya. Kalau ada beberapa ini bisa dipilih salah satu. Kemudian diskriminan validity dengan formal Laker juga bisa. Dengan kriteria ini ya, nilai akar AV lebih besar dari nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Kemudian kalau menggunakan kriteria heterotrade monotrade atau HTMT, maka nilainya harus kurang dari 0,9. Jadi kalau di Smart PLS itu begitu tidak mono sih otomatis dia akan merah gitu ya. Nanti saya tunjukkan ya. Yang ketiga adalah internal konsistensi atau reliability. Ada komposit dan Combrah alpha. Ini yang kita pakai ya. Kalau tadi sebenarnya ini kan ada ini juga Hensler ya, row ya. Tapi kita di output Smart PLS itu ada komposit sama ada Cronbach. Kita pakai ini ya, 0,7 ya, 0,7. Combrah alpha juga di atas 0,7 ya, lebih besar sama dengan ya. Nah, sekarang kita lihat di mana letak nilai dari outer loading ini ya, atau apa ini komponen-komponen dari outer loading. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini letaknya di mana? Letaknya kalau loading ini ya di outer loading. Di sini ya, outer loading. Nanti yang di bawah 0,7 kita buang. Sementara ini kita biarkan dulu ya. Kita lanjut dulu. Tadi ada ini outer ya, outer loading ya, outer loading. Kita bisa klik ya, nanti pilih Matic boleh, list juga boleh ya. Tapi kalau melihat yang lebih jelas sih, kalau menurut saya kok yang ini ya, list itu setiap indikator pada variabel. Kemudian AV ya, AV di mana? AV itu letaknya di sini ya, di konstruk reliability and validity. Ini juga sekaligus di sini ada muncul juga ya, ada untuk composite reliability dengan yang Cronbach alpha ini ya. Di sini juga kita bisa lihat ada Cronbach alpha. Nah, ini berarti apa? Karena ada yang di bawah 0,7 ya. Otomatis ini juga merah. Artinya apa? Belum memenuhi ya.
Memenuhi bagaimana? Memenuhinya kemungkinan ya tadi kalau kita buang yang tadi merah-merah, kemungkinan ini juga akan berubah ya. Nanti kita coba. Composite ya, kalau composite reliability menunjukkan ini sudah memenuhi semua ya, karena di atas 0,7. Ini ada AV. AV-nya masih di bawah 0,5. Kenapa terjadi? Ya karena tadi indikator atau di loadingnya ini masih ada yang di bawah 0,7 ya ini ya di outer loading sini tadi. Sehingga menghasilkan AV yang belum memenuhi atau di bawah 0,5. Ya, nanti kita cobakan ya. Tapi ini saya tunjukkan dulu ya letaknya. Ini adalah letak dari uji validitas dan reliabilitas. Kalau ini reliabilitas ya. Kemudian diskriminan. Nah, ini juga ada diskriminan ya. Diskriminan ketika kita klik aja diskriminan. Ini diskriminan di sini. Diskriminan validity. Ada macam-macam. Kita pilih saja salah satu. Mana yang memenuhi ya. Karena kalau pakai Smart PLS tidak harus semuanya maksudnya ya. Mau pilih HTMT ini ya, HTMT atau mau pilih yang ini atau pilih yang ini. Tadi ya kriterianya harus di atas 0,9 tapi ya lah. Kita biasanya kalau di bawah itu akan kelihatan ya. Di bawah 0,9 ya. Kalau di atas 0,9 nanti akan merah. Nah, ini berarti bisa apa? Sudah kalau mau pakai ini juga bisa, berarti sudah memenuhi. Artinya apa? Memenuhi diskriminan validity. Jadi ini kalau menggunakan HTMT. Jadi boleh pakai HTMT, boleh pakai former lacquer. Nah, ini ya former lacquer. Nah, kalau former lacquer ini menunjukkan dari sini ya diagonal. Berarti 0,7, 0,6, 0,796 dan 0,77. Ini harus lebih besar dari nilai-nilai yang ada di bawahnya, ya harus lebih besar. Itu baru memenuhi diskriminan validity. Lah kalau ini tidak mau nih, pakai yang lain. Ini nggak memenuhi ya. Ini kepuasan kerja kan ini diagonalnya 0,672 ya, tapi di sini ada 0,7. Berarti tidak memenuhi. Maka kita pakai yang HTMT. Kalau HTMT memenuhi ya. Kita lihat di sini. Ini nilainya di bawah 0,9 semua ya. Jadi memenuhi ya. Atau bisa juga dengan cross loading. Ya, nanti pilih salah satu ya, tidak semuanya. Cross loading itu berarti melihat nilai hubungan indikator terhadap variabelnya masing-masing itu harus lebih besar dibandingkan dengan indikator ke variabel lainnya. Ya, contohnya misalnya ini, KJ itu kan kinerja ya. Nah ini, kalau cross-loading melihatnya ini, KJ1 terhadap kinerja sebagai indikatornya itu harus lebih besar dibandingkan dengan indikator ke variabel lainnya. Ke kepemimpinan ini kan 0,4333 ya. Ke langsung variabel aslinya 0,776 berarti memenuhi gitu ya. KP, KP1 kepemimpinan ya. Ini berarti ini itu harus lebih besar dari KP1 ke variabel selain kepemimpinan, kepuasan, kekinerja, kemotivasi gitu ya. Tapi kalau ke variabel sendirinya harus lebih besar. MT juga sama. Ini cross-loading untuk menguji diskriminan validity. Ya, ini untuk outer model. Berikutnya inner ya. Tapi karena ini tadi kan belum memenuhi ya, bagaimana kalau kita ini dulu ya, di-cut dulu ya. Kita kembali ke grafik atau gambar tadi ya. Nah, ini kita potong dulu kalau begitu. Berarti yang kita potong kita harus apa ditulis ya yang nilainya di bawah 0,7 ya tadi ya, di bawah 0,7 itu apa aja ya. Kita bisa cek di sini tadi di outer loadingnya. Nah, ini ya. Kita catat aja yang di bawah 0,7 adalah KP4, kemudian KP6 ya. Cek ya, barangkali saya juga kelewat. Kemudian MT5, kemudian PU2, dan PU4. Nah, sekarang kita kembali ke grafik. Biar ini kesimpan, kalau kalau misalkan Bapak Ibu ini harusnya disimpan dulu ya. Ini kan yang full ya. Yang full kita simpan, misalkan di export image ya. Tapi kalau tidak berarti pakai print screen ya.
print screen ya. Saya bisa ekspor image ya. Nah, ini bisa otomatis nanti kita ekspor ke gambar gitu ya. Jadi kan nanti datanya nggak hilang ya. Karena kita akan buang ini. Nah, baru sekarang kita akan buang untuk yang di bawah tadi, yaitu apa? Kita pilih, berarti select ya. KP4. KP4 itu adalah KP4 ini ya. Nah, ini kan 0,6 bukan 0, kita klik dulu KP4-nya, kemudian kita klik delete di atas ini ya, atas pojok kanan ini, kita del di KP4. Kemudian KP6, KP6 juga kita del, kemudian MT5, kemudian PU2 dan 4. Yang lain sudah memenuhi ya. Nah, kemudian kita analis lagi. Kita analis lagi, klik calculate, kemudian kita pilih PLS SEM algoritma lagi sama kayak tadi ya. Ini juga sama, kita biarkan dulu. Kemudian kita cek apakah masih ada yang di bawah 0,7. Kita cek ada outer ya, outer loading di sini. Nah, udah di atas 0,7 semua ya, berarti udah memenuhi validitas konvergen. Kemudian untuk yang validitas diskriminan ya, kita bisa lihat dari tadi di diskriminan validity ya di sini ya. Kita juga melihat ternyata di sini ada yang lebih. Kalau pakainya adalah HTMT, berarti jangan pakai HTMT, tapi pakai yang lain, misalnya formulaker. Coba cek formulaker. Nah, formulaker ini ya memenuhi ini ya. Formulaker memenuhi berarti kita bisa pakai formulaker atau bisa juga pakai cross loading ya untuk diskriminan ya. Ini juga memenuhi ya. Pakai formulaker, pokoknya ini pilih salah satu ya, tidak semuanya. Salah satu aja yang kira-kira memenuhi yang mana itu yang kita pakai. Kemudian construct reliability juga sudah memenuhi semua ya. AV-nya ini sudah di atas 0,5 semua. Walaupun di sini Convert Alpha masih ada yang di bawah 0,7, tapi saya rasa ini nggak masalah ya. Karena apa? AV-nya sudah memenuhi, terus kompositnya juga sudah di atas 0,7. Jadi kalau sedikit saja ini nggak masalah gitu ya. Jadi bisa dilanjut. Kalau sudah sampai di sini maka berikutnya adalah inner model. Nah, inner model itu yang diuji apa saja ya, ada R square, F square, kemudian ada nanti model fit ya. Nah, model fit ini yang kita pakai adalah SRMR sama NFI ya. SRMR dan NFI saja, yang lainnya nggak usah ya. Kalau SMR ini harus nilainya di bawah sama dengan 0,1. Nah, itu berarti modelnya fit. Demikian juga NFI, NMI harus di atas 0,9. Nah, ini karena tidak mencapai 0,9, maka ini kita sebut marginal ya. Jadi NFI marginal, tapi SMR memenuhi. Jadi salah satu terpenuhi berarti model fit. Ya, itu di Smart PLS. Artinya secara keseluruhan sudah baik ya, sudah memenuhi kalau dari si model fit. Nah, kemudian dari R square. Nah, R square juga sama ya. R square itu untuk melihat ini ya kemampuan dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat ya. Ya, semakin besar itu berarti akan semakin baik ya, karena ini kan kepuasan kerja 0,6 ya, atau 65% kepuasan kerja itu dijelaskan oleh variabel motivasi dan kepemimpinan gitu ya. Sedangkan kinerja ini 0,30 atau 30% ya, dijelaskan oleh variabel pada kepuasan, motivasi, dan kepemimpinan. Kemudian selanjutnya, kemudian untuk melakukan uji hipotesis, maka kita harus back atau kembali. Kemudian kita pilih calculate, kemudian kita pilih bootstrapping. Nah, ini untuk melakukan uji hipotesis ya, atau untuk mengeluarkan nilai probabilitas atau nilai T hitungnya, itu kita pilih bootstrapping ya. Klik di bootstrapping, ada tes tipenya. Kalau Bapak Ibu hipotesisnya itu bunyinya ada pengaruh positif, pengaruh negatif, maka kita pilih tipe ini itu yang one tail ya. Nah, ini bisa dipilih one tail. Jadi misalkan hipotesisnya bunyinya motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Jadi kalau ada arahnya seperti itu adalah satu arah. Berarti kita pakainya yang one tail ya, satu arah. Tapi kalau tidak menyebutkan arah, misalkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja ya, bunyi hipotesisnya, maka itu pakai two tail ya, karena tidak
ada arahnya. Kalau sudah ada arah positif, negatif, maka tipe tesnya kita pilih yang one tile ya. Karena nanti bisa berbeda kalau ini nggak diganti ya. Bisa jadi hasilnya tidak signifikan ya karena alfanya kan lebih kecil ya, basicnya nanti ya. Jadi kita pastikan apakah one tail atau two tail ya, satu sisi atau dua sisi. Kalau satu sisi berarti sudah ada tandanya ya di bunyi hipotesis ya, misalkan positif atau negatif. Kalau tidak ada ya berarti two tail ya. Kita pilih one tail, kemudian klik start calculation. Dan di sini akan kelihatan karena ini adalah ujinya inner, maka kita nggak lagi melihat loadingnya ya. Loadingnya ini menggunakan seek ya yang muncul ya, jadi bukan loading loading nilai loading aslinya ya. Jadi kalau bootstrapping ini untuk atau yang dilihat itu adalah yang variabel ya, variabelnya ya, variabel peminat terhadap kinerja ya, kepuasan terhadap kinerja, motivasi terhadap kinerja. Nah, untuk mengetahui atau melihat p-value-nya di sini kita bisa lihat dari sini ya. Ini ada p-value dengan patch coefficient atau dengan t-value atau dengan kita pilih yang p-value saja gitu ya. Nah, kalau di atas 0,05 jelas itu tidak signifikan, berarti ini enggak pengaruh ya. Ini juga motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kita cek di ini ya, spesifikasi dari patch coefficient-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, otomatis akan merah ya. Ketika ada signifikan, dia akan merah. Kenapa? Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kalau dia signifikan, nanti warnanya hijau. Ini otomatis ya hijau. Ini berarti signifikan. Jadi kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasannya. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua juga kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, ya, ini hijau. Tapi kepuasan di sini tidak berpengaruh, berarti hipotesisnya ditolak ya, karena merah di sini ya, 0,05 ya. Ini lebih besar dari 5%. Tapi kalau pakai 6% ini diterima ya. Ya umumnya karena kita pakai 5% ya 5%. Berarti ini ditolak ya. Atau hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan itu secara statistik tidak berpengaruh terhadap kinerja ya. Demikian juga motivasi. Motivasi terhadap kinerja pegawai itu juga merah. Lah kita misalkan terjadi seperti ini bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa ya. Tinggal kita jelaskan saja. Kenapa sih kok tidak signifikan gitu ya. Misalnya nih motivasi kok tidak mampu mempengaruhi kinerja pegawai. Kira-kira kenapa gitu ya. Bisa jadi sebagian besar pegawai yang bekerja atau karyawan yang bekerja itu belum memiliki motivasi yang mendorong mereka bekerja lebih giat lagi gitu ya sehingga ya kinerjanya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi bekerja itu hanya melakukan rutinitas atau ya seadanya gitu ya sehingga ini tidak signifikan. Itu juga bisa dijelaskan seperti itu ya. Tapi kalau motivasinya tinggi ya, nah ini pasti akan signifikan gitu. Ya, motivasi terhadap kinerja. Jadi yang penting alasan itu bisa di logika. Nah, kalau memang tidak signifikan ya, terus lebih kuat lagi kalau dilengkapi dengan riset atau artikel sebelumnya yang tidak signifikan juga gitu ya. Itu bisa ini ya, bisa sebagai pendukung ya, penguat. Ada justifikasinya gitu ya. Ada justifikasi kenapa kau tidak signifikan gitu ya. Jadi uji hipotesis ngambilnya dari sini ya, uji hipotesis. Nah, kemudian bagaimana dengan mediasinya? Mediasi ngambilnya itu di sini ya, di specific indirect effect di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk mediasi yang pertama, kepemimpinan terhadap kinerja ternyata hasilnya merah atau nilai p-value-nya atau sigma-nya 0,097 lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Berarti hipotesis itu yang menyatakan bahwa kepemimpinan di mediasi kepuasan kerja ya ini berarti tidak diterima ya atau ditolak. Tetapi yang bahwa motivasi kerja di mediasi
kepuasan kerja dalam pengaruh kinerja ini diterima ya karena di sini nilai P value-nya lebih kecil dari 0,05 dan di sini juga hijau warnanya ya menandakan bahwa hipotesis penelitian kita itu diterima. Tapi kalau merah ini berwarna merah ya berarti hipotesis yang ini baris pertama ditolak ya hipotesis penelitian ditolak warna merah. Ya, lihat dari sini ya. Jadi dimediasi dari hubungan tidak langsungnya, gitu ya. Hubungan tidak langsungnya ternyata untuk yang kepemimpinan itu merah berarti kepuasan kerja tidak mampu memediasi kepemimpinan terhadap kinerja. Tetapi yang kedua, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai atau hipotesis penelitian diterima ya, karena di sini warna hijau atau nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan lanjutan untuk mediasi kan? Untuk mengetahui apakah mediasinya itu full atau sebagian gitu ya. Kita bisa menggunakan teknik VAF ya atau yang lain. Di PowerPoint sudah ada ya teknik untuk menentukan apakah mediasinya ada full, sebagian, atau tidak ada mediasi sama sekali. Chi-square itu kita harus melihatnya kalau di Smart PLS 4 itu tadi ada blind folding ya. Model fit tadi ya sama ya ini. SRMR atau Stardust Root Mean Square Residual itu harus lebih kecil dari 0,1 ya atau maksimal 0,1. Kalau sempurna atau fit sempurna, perfect fit ini ya 0,08 gitu ya. Tapi kalau satu masih boleh ya dianggap itu modelnya fit. Fit itu apa? Fit itu model itu layak digunakan dan tidak bias. Kalau tidak fit ya berarti kan modelnya tidak layak gitu ya. Jadi model tidak fit dengan data gitu. Dan NFI ya, tapi NFI ini biasanya sih sulit tercapai gitu ya. Tetapi ini sering disebutkan sebagai marginal ya karena mendekati 0,9 ya, tapi apa masih di bawah 0,9 gitu ya. Nanti anggapnya apa memenuhi karena apa? Karena SRMNS sudah memenuhi. Jadi tidak harus memenuhi semuanya ya. Ini cukup marginal aja udah cukup lah gitu ya. Kemudian chi-square. Nah, sebenarnya kalau chi-square ini kan rumusnya ini ya, tapi ada yang menggunakan rumus lain gitu ya. Ini chi-square itu adalah predictive relevan ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan nilai chi-square-nya itu akan lebih bagus lagi ya. Karena kalau yang versi student nggak bisa mengeluarkan chi-square. Jadi kalau kita lihat dari chi-square ini terkait dengan variabel laten, endogen, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja memiliki nilai prediktif relevan yang baik terhadap kinerja ya, karena di sini nilai kerjanya lumayan baiklah di atas 0,4 ya, 0,472 atau 47,2%. Kemudian uji lanjutannya ya, melihat apakah mediasinya sebagian atau full mediasi ya. Nah, kita bisa menggunakan gambar sebelah kiri atau dengan VAF ya. Ini juga sama-sama dari hire semua ya. Jadi kalau VAB itu berarti pengaruh tidak langsung dibagi dengan pengaruh tidak langsung ditambah pengaruh langsung. Kalau nilainya di antara atau VAB nilainya itu lebih besar 80% maka ada full mediasi. Jadi mediasi penuh. Tapi kalau di antara 20% dan 80% ini mediasinya adalah parsial. Tapi kalau di bawah 20%, nah, tidak ada mediasi. Jadi ini uji lanjutannya ya untuk melihat mediasinya sebagian atau full. Nah, itu ya. Kalau ada mediasi atau signifikan. Kalau nggak signifikan ya sudah nggak sampai sini ya. Kalau tidak signifikan oh, berarti tidak ada mediasi. Tapi kalau signifikan itu kan berarti ada mediasi. Lah ada mediasi itu apakah full mediasi atau sebagian? Ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan ini ya menggunakan diagram yang disampaikan Her ini ya. Jadi misalkan kepuasan ini tadi kan sebagai eh, variabel ininya ya, sebagai variabel mediasinya ya. Nah, kita lihat, kita bikin aja di sini ada P1, P2, P3. Mulai dari atas sini. Nah, ini kan pertanyaan, apakah P1 dan P2 ini signifikan?
P1 dan P2 signifikan. Jadi pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan itu signifikan, kepuasan ke kinerja ini signifikan ya. Kalau iya berarti ke kiri ini ya. Yes ya. Ke kiri ya, ke kiri. Kemudian ditanya lagi, sekarang P3-nya signifikan nggak? Signifikan berarti yes, ke kiri. Kemudian apakah P1, P2, P3 ini positif? Kalau positif, yes ke kiri. Maka di sini terjadi komplementari atau parsial mediasi. Tapi kalau misalkan P1, P2 signifikan, tapi P3 tidak, ini berarti indirect only atau ini full mediasi. P1 signifikan, P2 signifikan, tapi P3 tidak, ini adalah full mediasi. Tetapi kalau P1, P2, P3 signifikan dan hasilnya ada yang negatif, berarti ini parsial. Ya, kompetitif parsial mediasi. Ya. Atau misalkan P1 dan P2 tidak signifikan, tapi P3-nya signifikan. Oh, berarti tidak ada mediasi. Atau P3-nya tidak signifikan, ya tidak ada mediasi. Gitu ya. Ini dari gambarnya Hair ya. Gambar Hair tahun 2022. Nah, kemudian variabel moderating ya kita coba. Kalau mediasi itu kan dia variabel yang sebagai variabel perantara ya. Jadi bisa bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi. Tapi kalau moderating hanya bisa sebagai variabel moderating, tidak dapat dipengaruhi maupun tidak mempengaruhi ya, variabel lain ya. Jadi posisinya di tengah tetapi beda dengan mediasi ya. Memperlemah atau memperkuat kalau di moderating ya. Nah, kalau moderating sama kayak tadi, hanya gambarnya saja ya. Gambarnya kita pakai moderating. Misalkan di sini bikin kayak tadi ya. Kemudian ada keinginan, ada motivasi. Misalnya kepuasan kita jadikan moderating, maka di sini akan muncul garis seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan. Sekarang kita coba ya tunjukkan di, berarti saya lepas dulu ya. Kita pindah ke sini lagi. Misalkan kita akan membuat variabel moderating. Moderating. Nah, moderating ya. Berarti kita kembali lagi. Setelah ini kita harusnya di save ya. Kalau nanti save as gitu ya. Kita bisa menggunakan data yang tadi sama ya. Kemudian kita ulang lagi ya. Sebentar ini kita pakai ini juga boleh sih. Ini bisa kita apa ini del dulu gitu ya. Atau modelnya kita del. Kita klik del ini, kemudian kita potong di sini dulu hubungannya. Kita akan jadikan moderating misalkan ya, moderating. Nah, nah, ini kan misalnya kita akan jadikan, aduh kurang satu ya. Nah, ini kita jadikan tadi kepuasan itu adalah variabel moderating. Berarti kita tambah laten tadi eh, adalah kepuasan misalnya ya, kepuasan kepuasan kerja misalkan ya. Kita masukkan PU-nya sampai PU1 sampai PU5 misalkan ya. Tapi ini letaknya di bawah atau di atas ya. Boleh di bawah, boleh di atas sih ya. Misalnya di sini boleh, di bawah juga boleh. Mau di atas juga boleh. Ya, misalkan kita taruh di atas deh. Di atas juga boleh. Seperti ini. Terus kita buat connect-nya. Ada moderating ini. Nah, ini kan ada moderating ya. Kita klik, kita tarik ke garis ke ini ya, garis penghubungnya. Ini juga misalkan ya.
Nah, ini contohnya ya. Ini mediasi kalau ini ya. Sorry, moderator, moderating ya, moderating. Jadi kalau ini pakainya moderating, moderating ya. Kemudian kita sama kayak tadi ya, di analisis ya, sama sama kayak tadi. Jadi harus memenuhi semua persyaratan juga ya. Sama ada pertama adalah PLSM, algoritma, kemudian kita setelah kalkulasi juga sama ya. Nanti juga keluar keluar nilai gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa melakukan bootstrapping. Jadi untuk yang bootstrapping ini yang nanti untuk uji petesnya ya. Tapi kalau yang outer yang tadi yang di LS algorithm. Nah, nanti nilai uji dari apa ini moderating enaknya pakai semua PLS itu akan langsung muncul di sini. Misalkan kita p-value-nya ya, ini kan bisa dimunculkan dua-duanya p-value maupun nilai patch koefisiennya. Kalau mau dua-duanya ditampilkan ya berarti kita pilih patch dan p-value. Tapi kalau kita pilih p-value aja ya, kan salah satu ya. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat p-value-nya itu lebih ini ya, lebih besar ya, lebih besar dari 0,05 ini ya, 0,132 dan 0,311. Ya, berarti ini variabel kepuasan ini tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai maupun hubungan antara motivasi terhadap kinerja pegawai karena di sini tidak signifikan semua ya di di garis moderating ini tidak signifikan semua. Ya, jadi nanti langkah-langkah yang sebelumnya sama ya dengan sebelumnya ya, sama dengan sebelumnya. Jadi karena ini tidak signifikan, oh berarti tidak ada moderasi atau variabel kepuasan kerja tidak mampu memoderasi. Kita back lagi ke tadi gambar apa yang di ini ya, di ini. Nah, ini kan tadi seperti ini ya. Ternyata hasilnya tidak signifikan 0,741 sama 0, ini di atas 0,05 sehingga berarti tidak ada moderasi atau ditolak semua ini moderasinya. Kemudian kalau yang berbayar itu untuk chi-square itu bisa dicari di blind flooding ya, blind. Nah ini ya, di blind flooding coba sama standar. Nah, yang setahu saya nah ini chi-square-nya ya. Jadi di final result di construction validate redundancy ya. Ini kalau mencari chi-square. Jadi saya rasa itu untuk bisa dieksplor atau dicoba-coba.